Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yata'luna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yakni Al-Quran dapat melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya, baik dengan diam-diam ataupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Wa qala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, idza ma tabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasi shadaqatin jariyah au ilmi yuntafa'u bih au waladin sholih yad'u lahu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita semuanya masih diberi kesempatan untuk berkumpul, menimba ilmu, menguatkan keimanan kita. Hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, setiap hembusan nafas kita jadikan zikrullah. Setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita bernilai ibadah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita semuanya dapat hadir untuk mengikuti kajian iftar jelang buka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sekalian dan menggolongkan kita semuanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya.
Kedua kalinya doa salawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpah ruah ke Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang telah menunjukkan kepada kita jalan lurus ad-dinul Islam yang menjadi sandaran dalam kehidupan kita setiap hari untuk menggapai kebahagiaan hidup, ridha Allah dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, memasuki kita di 10 hari yang terakhir. Hadirin sekalian, sehat semua aja? Alhamdulillah. Ada yang dari lokal Bojonegoro, ada juga yang dari Tuban, juga ada yang dari luar kecamatan kota Bojonegoro. Alhamdulillah Bapak Ibu dengan niat yang tulus untuk menambah wawasan untuk thalabil ilmi. Orang-orang yang melangkahkan kakinya dengan niat yang tulus untuk thalabul ilmi, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang melangkahkan kaki dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Mudah-mudahan ayah bunda yang hadir dalam majelis ta'lim ini kelak diberikan kemudahan jalan yang lancar menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita mengambil tema kajian kita matematika Al-Qur'an dalam teologi surah Al-Baqarah ayat 261. Ayah bunda tentunya pernah dulu waktu di sekolah belajar tentang matematika. Pernah ya Bu ya? Matematika atau berhitung. Bahkan ketika kita masuk di SD kelas 1, pelajaran yang utama diberikan kepada kita yaitu berhitung atau matematika. Dan yang kedua adalah pelajaran membaca atau bahasa Indonesia. Matematika itu merupakan ilmu pasti. Dicontohkan ada hitungan 4 kali 4 pasti ada 16. 16 dikurangi 4 pasti hasilnya adalah 10. Itu adalah logika matematika secara pasti. Maka di sini nanti yang akan kita pelajari adalah perbedaan matematika kita yang kita pelajari di sekolah dulu dengan matematika Al-Qur'an, yaitu matematikanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia, ada kecenderungan manusia itu senantiasa ingin menimbun, merasa tidak cukup apa yang telah dimiliki. Sudah memiliki rumah yang layak dihuni, cukup dengan ukuran yang memadai, yang diisi dengan 4 orang, ayah, ibu, dan 2 orang anak.
Tapi karena manusia itu sifatnya kurang, alangkah bahagianya kalau memiliki 2 rumah. Akhirnya harus memiliki 2 rumah. Sudah memiliki 2 rumah, alangkah indahnya, alangkah bahagianya kalau di sebelah rumah itu ada garasi mobil. Tentu ada mobilnya juga. Sudah ada garasinya, sudah ada mobil. Mobil yang dimiliki ternyata belum mobil yang terbaru. Akhirnya harus ganti dengan mobil yang terbaru. Keinginan-keinginan manusia itulah yang tidak akan ada hentinya selagi nyawa kita ini masih di kandung badan. Keinginan itu tidak akan pernah ada mencapai puncaknya sebelum kita ini dikubur, sebelum kita ini masuk ke alam barzakh. Itulah memang kecenderungan bagi manusia itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba-hambanya Allah itu agar menemukan kedamaian, menemukan kebahagiaan dalam hidupnya yang sementara ini. Pada pertemuan yang kedua kemarin, ayah bunda pernah saya berikan analogi bahwa kita ini mau tidak mau akan mengalami di 4 fase kehidupan. Yang pertama, kita hidup di alam kandungan ibu. Di kandungan ibu itu kita tidak terlalu lama, hanya berkisar 9 bulan 10 hari. Ada yang dilahirkan hanya 8 bulan atau 7 bulan karena lahir secara prematur. Namun pada umumnya kita hidup di kandungan ibu adalah 9 bulan 10 hari. Di sanalah di kandungan ibu itu Allah menjamin rezeki kita. Walaupun kita tanpa bersusah payah mencari rezeki, kita telah dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pernah melahirkan. Ada juga kisah yang pernah saya alami membuktikan bahwa rezeki anak yang panjenengan kandung itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu nate mboten wekdal saderengipun nglairake niku nyidam niku ngersakake dedaharan sing aneh-aneh sing sekirane riyen-riyen mboten nate dipun angen-angen, sing riyen-riyen mboten nate dipun suka. Tapi wekdal hamil atau menjelang melahirkan itu tiba-tiba menginginkan sesuatu makanan yang aneh. Kalau tidak dituruti katanya, wis diturutono, bojomu golek ono turutono. So nek gak mbok turuti anakmu ngileran. Akhirnya dituruti oleh suami. Nah, pada waktu itu istri saya itu nyidam mau melahirkan itu menghendaki sayur wangon. Sayur wangon itu jenengan pirsa mboten Bu? Kalau di tempat saya, di gedung adem saya, di gedung adem sana, wangon itu daun-daun yang tumbuh di hutan itu biasanya di sayur, di kelop apa ya, di sayur bening gitu ya. Akhirnya saya mencarinya. H-1 sebelum melahirkan dimakan. Pada hari ini dimakan, kemudian esoknya itu beliau melahirkan. Ternyata betul apa yang dimakan oleh istri saya tadi dan dikeluarkan oleh anak saya yang baru lahir tadi, BAB-nya, buang air besarnya, kok ya ada wangon di situ. Jadi kotorannya itu ada daun wangonnya yang ada di kotoran anak saya itu. Padahal saya tidak merasa untuk menyuapi makanan Bu. Istri saya juga tidak merasa menyuapi. Boten rumangsa ndulang
piye carane ndulang ana nggone weteng. Itulah Allah telah memberikan jaminan rezeki bagi kita yang ada di dalam kandungan itu. Allah menyuapi makan lewat sing jenenge niku plasenta utawa ari-ari. Nggih mboten? Ketika anak kita ini lahir maka harus diputus karena rezekinya yang dijamin Allah itu sudah diputus sampun diwatesi mung cukup 9 bulan 10 hari itu saja. Nah akhirnya si anak lahir dan menjadi berkembang akhirnya menjadi manusia seutuhnya kados kula lan panjenengan sedaya ini. Rezeki bukan saja dijamin oleh Allah tetapi rezeki telah dipersiapkan oleh Allah. Ada yang rezekinya di pasar kota, ada yang rezekinya itu di laut, ada yang rezekinya itu di sawah. Semua rezeki ini dibentang luaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal mencarinya. Kula lan panjenengan sedaya kantun golek, kantun gotek rezeki itu. Nah. Apakah rezeki kalau sudah terkumpul itu harus kita konsentrasikan untuk kita tumpuk-tumpuk seperti halnya kisahnya Qarun? Tentu tidak. Rezeki yang kita kumpulkan bukan sepenuhnya itu adalah milik kita, tapi sebagian adalah milik orang lain yang kurang beruntung. Kan ngoten nggih? Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang berbahagia, wonten ayat Al-Qur'an ayatipun Allah Subhanahu wa taala sing sapa wongi oleh perdagangan, oleh melakukan muamalah perniagaan ora sampai rugi, mongko Gusti Allah niku paring metode, paring cara. Dipun jelasaken wonten ing Al-Qur'an inggih menika dateng surah Al-Fatir menawi panjenengan ngasta HP wonten aplikasinipun Al-Qur'an. Surah Fatir niku surah yang ke-35 ayatnya ayat yang ke-29. Niku jenengan kula aturi pengen toh jenengan menawi dagang aja sampai rugi. Pengen apa mboten? Nah, oleh perdagangannya ora sampai rugi, oleh pertaniannya, oleh tandur tanam menanam juga tidak rugi. Seluruh bidang muamalah yang kita kerjakan itu tidak ada ruginya, maka kita harus mematuhi apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dawuhipun Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yata'luna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabura. Sak temene wong-wong sing tansah tilawah maca Al-Qur'an lan ngelakoni salat lan nginfake sebagian rezeki sing wis dianugrahke marang slirane kanthi cara meneng-menengan utawa terang-terangan, mongko dhewekne nglakokake perdagangane sing ora ngalami kerugian. Nah, jadi ayah bunda sekalian,
Kita ini dalam kehidupan sehari-hari juga tidak pernah lepas dari yang namanya bermuamalah, yang namanya berbisnis, yang namanya berdagang. Tentu semua yang kita lakukan, aktivitas perdagangan yang kita lakukan itu tidak mungkin orang yang berdagang itu ingin mengalami kerugian. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala paring memberikan cara. Panjenengan semuanya yang berdagang silahkan diseriusi dalam berdagang itu. Karena Nabi kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku ugi pedagang. Bahkan saking jujurnya itu Rasul itu diberikan julukan, diberikan sebutan Al-Amin karena orang yang dapat dipercaya, pedagang yang jujur. Ketika kita sudah melaksanakan perdagangan itu dengan cara yang jujur, dengan cara yang syidik, dengan cara yang amanah, tabligh, fatonah, Allah memberikan konsep yen sliramu kepingin perdaganganmu orang mengalami kerugian, mongko sing sepisan ya ta'luna kitaballah. Ngoten. Ya ta'luna kitaballah artosipun inggih menika bacalah kitab Al-Qur'anul Karim. Saderengipun tindak wonten ing peken, saderengipun tindak wonten ing kantor, saderengipun aktivitas napa kemawon dipun usahaaken nggih Ibu nggih. Mantun sholat subuh niku maca Quran. Maos Quran. Walaupun sekarang ini ada fenomena yang aneh, kejadian yang di luar prediksi kita waktu kita masih kecil. Bahkan saya menyebutnya di era teknologi ini ada semacam sunnah baru. Kok enek yo, sunah kok sunah anyar, nek sunah yo sunah Kanjeng Nabi. Zamannya Kanjeng Nabi yang sampai sekarang ini kita ikuti sunahnya. Kan ngoten nggih. Ning saiki timbul ana jenenge sunah anyar. Sunah anyar iku apa? Sunah anyar itu ya sunah yang tidak disunahkan sebenarnya itu, tidak disunahkan oleh Nabi. Karena ini mengikuti disrupsi atau perkembangan teknologi yang ada. Contohipun mawi kulon panjenengan sedaya Bu, rumiyin mantun salat subuh niku, mantun salat subuh sing ditandak pertama kali mantun kondur saking masjid, saking mushola niku lak mushaf Quran. Ngaji dhisik walaupun itu dapat satu surat 10 ayat 15 ayat ngaji riyen niku mesti. Ning saniki boten, mergo sunah anyar niku wau mantun salat subuh gugup-gugup mantuk sing ditandak ora mushaf Qur'ane tapi goleki HP-ne. Nggih napa boten? Nggih ngaku mawon. Nah, niku mesti niku. Nah, seolah-olah ketika kita ini mau membaca Quran baru dapat satu ayat, dua ayat, tidak bisa kita itu ternyata lepas dari HP, mesti ditaruh di saku, ditaruh ten dompete. Lagi mau corong ayat, HP ini notifikasinya muni, titut, wis apa gimang? Kan begitu. Sopo gimang sing BA? Sopo gimang sing ngomentari? Olehku nggawe story, olehku nggawe status bar melu ngaji ning nggone babu sofa. Tidak tenang. Kira-kira jenengan sakit boten nggih? Satu hari saja itu lepas dari HP ngoten.
Asline nek diusahane nggih saged, tapi nggih boten tenang pikirane niku, boten tenang krana hubungan bisnis, hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, hubungan dengan anak-anak. Kuatirnya nanti kalau tidak pegang HP, suaminya kerja nan jauh di sana dihubungi, malah nanti akhirnya menjadi salah paham. Ini kenapa istri saya ini hari-hari ini tidak merespon tepat. Saya telah WA, saya telah telepon, tidak diangkat-angkat. Padahal jenengan aslinya ngono, kepingin sedikit demi sedikit itu menjauh sedikit itu karena ingin fokus beribadah di bulan Ramadan ini. Nah, kula arani sunah enggal niku ngoten niku, ning boten sae, ngoten. Nggih, boten sae. Mau tidur, habis tidur itu kita tidak lepas dari yang namanya smartphone atau handphone itu yang kita buka. Padahal di situ ada perintah Allah, yen awakmu kepingin perdaganganmu ora rugi. Wonten ing Al-Qur'an surah Al-Fatir, mungkin mangke jenengan pirsani malih. Dia mang sing diaturke kalih Pak Bambang Utomo kala wau jenengan paringi tanda digolek ditandani Qur'ane niku diwaca terus. Kenapa to kok perdaganganku kok selalu rugi? Dibuka niku. Saya juga mengamalkan itu Bapak Ibu. Saya selain sebagai pegawai di kantor Kementerian Agama juga memiliki usaha Bu. Di CV Amanah Bersama itu yang juga memiliki 40 karyawan kami. Ada yang membidangi bidang umroh dan haji khusus, ada yang membidangi swalayan, ada yang membidangi travel, persewaan mobil dan seterusnya. Itu amalan saya yang saya pakai juga seperti ini. Saya amalkan bersama istri saya supaya jangan sampai usaha yang dirintis yang menghidupi 40 orang karyawan. Kalau 40 itu kan dia sendiri, dia akan menghidupi istrinya, menghidupi suaminya, menghidupi anak-anaknya. Mungkin lebih dari 40 orang. Maka amalan yang pertama agar perdagangan kita tidak rugi, yakni yatluna kitaballah. Apa Bu? Yatluna kitaballah, yaitu membaca Al-Qur'an, deres Al-Qur'an. Saniki pun angsal ping pinten nggih siyame awake dhewe niku? 21. Sampun angsal pinten juz? Pun khatam nggih ping pinten? Ping 3 luar biasa. Bapake pun khatam ping 3. Bu 1. Jenengan Bu. Sami tenane minimal 1 juz ya. Ya alhamdulillah. Berarti kan sudah mengkhatamkan. Itu nanti sebagai saksi Bu. Kelak di alam barzakh tidak ada yang menemani kita. Sinten sing baturi sampeyan tenggene alam barzakh. Di sana yang menemani adalah tilawah kita, Al-Qur'an kita. Itu nanti sebagai saksi yang akan menerangi alam barzakh panjenengan. Menjadi alam barzakh kita itu menjadi terang dengan bacaan, dengan tilawah Quran yang jenengan waos niku wau. Coba, ini termasuk matematikanya Allah di luar logika kita. Iso menehi syafaat, iso menehi ora rugi anggone bisnis, itu ngaji Quran. Napa malih panjenengan itu rikala dalam kondisi panik, kondisi niku suatu saat pikiran ini ku awake dhewe kalut, judet, peteng, dedet gitu. Walaupun rumahnya ini ada sinar listriknya, gunakan Bu, ambil air wudhu, langsung baca Quran. Insya Allah pikiran kita ini akan menjadi tenang. Saestu nih, itu yang pertama.
Yang kedua, wa aqamus shalah, laksanakan sholat. Kalau tidak ingin merugi, kalau kita ini berbaik sholat kita, memperbaiki sholat kita, Bu, milo Gusti Allah ugi maringi memperbaiki rezeki kita. Saya kalau hari Jumat itu, Bu, seluruh karyawan saya kumpulkan di kantor sebelum membuka tokonya, sebelum mengantarkan orang yang sudah traktir travelnya, saya kumpulkan, saya ajak sholat duha, saya ajak mengaji, semuanya kita ajak mengaji. Dan itu sudah berjalan sekitar 15 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi krisis, dalam kondisi itu tidak sampai kita ini sampai rugi, sampai kolab, itu tidak. Karena ini diamalkan, Bu. Maka ini saya sampaikan ke panjenengan semuanya supaya perdagangannya itu tidak rugi. Ada 3 tadi rumusnya. Yang pertama adalah yatluna kitab Allah, membaca kitabnya Allah. Yang kedua wa aqamus shalah, perbaiki sholat kita mulai dari wudunya, wudune nggih sing leres, sing sae, yang benar sesuai dengan syariat. Sholatnya juga demikian. Ya, yang ketiga adalah wa anfaku mimma rozak nahum sirau wa alaniyatan yarzuna tijaratalang taburo, ya, yaitu berinfak atau bersedekah baik terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Mergo tiyang sedekah niku kantun manahipun, nggih, kantun manahipun. Syukur-syukur panjenengan itu suatu saat, Bu, membuat kejutan supaya Allah nanti Allah mangke paring rezeki kali panjenengan niku inggih dipun paringi apa nggih istilahnya rezeki yang tak disangka-sangka. Rezeki yang tak disangka-sangka itu diberikan kepada kita. Min kaisu layak tasib. Diberikan rezeki tapi tak disangka-sangka gitu. Misalnya panjenengan niku, Bu, tindak wonten ing masjid menika tanpa diketahui oleh orang lain, jenengan niku betos sandal jepit. Anyar loh, aja sing sisa sing tipis, sing pun poklek pisan, pun pedot pisan. Nah, tak diketahui oleh takmir, sandal itu ditaruh di pinggir sana, di pojok masjid itu. Setiap kali orang mau wudhu, yang mereka ini kan masjidnya musafir, Bu, ampiran. Orang mau sholat, gak ono sandal, mereka nganggo sepatu kangelan, dia pakai sandali yang jenengan berikan itu. Dia akan bersyukur, setidaknya mengucapkan alhamdulillah ono sandal di sini. Sopo sing menehi? Ternyata sing menehi jenengan itu bukan dari takmir. Dapatlah jenengan berkahnya sandal itu. Didoakan orang yang memakai sandal itu. Suatu ketika panjenengan memiliki banyak mukena, Bu, taruh di sana itu tanpa ada seorang pun yang tahu kalau itu mukena dari jenengan, karena ini tempatnya masjidnya musafir. Taruh di sana, didoakan alhamdulillah manglali orang gua mukena, ternyata di sini ada mukena yang baru. Ojo sing bekas loh yo. Bekas tapi kalau masih bagus ya tidak apa-apa, taruh situ. Ya, kuatirnya bekas sudah tayumen. Ya. Punya sajadah yang banyak, taruh di sana, akan dipakai di sini. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sudah diperingatkan oleh panitia. Sebenarnya kajian ini ya kurang lah kalau hanya 30 menit, ya, masih kurang panjang. Masih banyak yang belum tersampaikan, seperti materi kami yang kedua juga belum bisa menyelesaikan. Materi yang ketiga ini juga belum bisa menyelesaikan. Padahal setiap kali pertemuan itu harus ada nuansa baru, yaitu tema-tema baru. Intinya Bapak Ibu, ketika kita bersedekah,
itu Allah akan membalasnya dengan hitungan yang tak disangka-sangka. Nanti panjenengan buka di Al-Baqarah ayat 261 ya, ayat 261 mangke panjenengan persani wonten ing mriku sing sapa wonge perumpamaan menafkahkan hartanya di jalan Allah sama halnya kita itu menanam sebutir benih dan akan menumbuhkan 7 batang. Setiap 7 batang itu akan menumbuhkan setiap bulir itu akan menumbuhkan tiap-tiap bulir niku 100 biji. Jadi jenengan sedekah sekali itu matematikanya Allah dikalikan menjadi 700 kali. Dan itu harus diyakini karena kita ini semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada kitabullah. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian yang dapat saya sampaikan untuk persiapan berbuka. Kami akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib, babaziril mu'minin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.